Teganya calon suamiku berselingkuh dengan ibuku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Tidak ada yang menduga bahwa cinta bisa tumbuh di tempat yang salah, di waktu yang salah. Bahkan tak pernah terlintas di benakku bahwa orang-orang yang paling dekat denganku akan mengkhianati cinta dan kepercayaan yang kubangun. Namun itulah yang terjadi di antara aku, Rendra, dan Lydia, ibu tiriku. Kenyataan pahit yang harus kuterima. Di antara riuh rendah persiapan pernikahan yang seharusnya menjadi momen terindah dalam hidupku, tersimpan rahasia yang begitu kelam. Sesuatu yang bisa menghancurkan segala harapan dan kebahagiaan yang telah kubangun selama ini. Aku tak pernah menyangka bahwa di balik wajah lembut dan tutur kata yang sopan, Lydia menyimpan hasrat yang terlarang. Selama ini, aku tak pernah meragukan kesetiaannya kepada ayahku. Meski ada desas-desus tentang perbedaan usia mereka yang mencolok dan kesenjangan emosional yang mungkin terjadi, aku selalu menepi segala pikiran buruk. Aku berpikir, Lydia adalah wanita yang cukup bijaksana untuk setia kepada ayahku, yang meskipun tak lagi muda, selalu memberikannya segalanya, dari harta, kenyamanan, hingga cinta. Namun kenyataannya, cinta terkadang tumbuh dengan cara yang tak terduga, di tempat yang tak seharusnya. Entah bagaimana, Lydia dan Rendra menemukan satu sama lain dalam kekosongan yang tak pernah kusadari. Mungkin karena usia mereka yang lebih dekat, atau mungkin karena mereka sama-sama mencari sesuatu yang tak pernah bisa kutemukan jawabannya. Yang pasti, di balik persiapan pernikahanku yang penuh kegembiraan, terjalin cinta yang begitu salah. Cinta antara calon suamiku dan ibu tiriku sendiri. Semuanya bermula 1 tahun sebelum pernikahanku dengan Rendra. Saat itu, hubungan kami baru saja memasuki babak baru. Aku masih bisa merasakan betapa bahagianya momen ketika cincin itu melingkar di jari manisku, untuk membuatku merasa sempurna. Aku dan Rendra sudah bersama selama 2 tahun. Dan saat itu, aku yakin kami adalah pasangan yang paling cocok. Tidak ada yang bisa mengubah keyakinanku, apalagi merusaknya. Namun di tengah kebahagiaan itu, kehidupan seperti berlari kencang. Seolah waktu tak memberiku kesempatan untuk benar-benar menikmati detik-detik menuju hari pernikahan. Pekerjaan di kantor semakin menuntut, sementara Rendra lebih sering disibukkan dengan urusan bisnisnya. Kami jarang punya waktu untuk bersama-sama mengurus segala detail pernikahan. Dan karena itulah, aku sering meminta bantuan Lydia, ibu tiriku. Lydia dengan segala pesonanya, selalu siap membantu. Dia adalah wanita yang luar biasa, cantik, anggun, dan selalu tampil sempurna. Pada usia 30 tahun, penampilannya bak model, rambut hitam panjang dan berkilau, tubuh ramping, dan senyumnya yang menawan. Tidak ada yang akan menyangka bahwa ia adalah istri dari ayahku yang sudah berusia 50 tahun. Hubungan mereka nampak sempurna di mata orang lain. Meskipun aku sering merasakan ada jarak di antara mereka yang sulit kuterjemahkan. Ayahku sibuk dengan urusan bisnisnya dan jarang berada di rumah. Tetapi setiap kali ada, ia selalu memperlakukan Lydia dengan penuh kasih sayang. Seolah usianya yang terpaut jauh tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk terlihat sebagai pasangan yang bahagia. Aku mempercayai Lydia sepenuhnya. Meskipun ia adalah ibu tiriku, hubungan kami cukup dekat. Bahkan mungkin lebih dekat dibandingkan dengan hubungan antara ibu dan anak pada umumnya. Ia sering menjadi tempatku bercerita, dan kami sering berbicara soal hal-hal yang aku pikir cukup pribadi. Karena itulah, ketika persiapan pernikahan semakin mendesak dan waktuku semakin terbatas,
Aku merasa tak ada salahnya untuk meminta Lydia membantu mengurus beberapa detail kecil. Mulai dari memilih vendor dekorasi, mengurus catering, hingga membantu memilih bunga untuk pesta. Lydia selalu hadir sebagai tangan kananku. Di antara kami, tidak pernah ada rasa curiga. Semuanya berjalan lancar. Sampai pada hari itu, hari ketika aku pertama kali menyadari adanya sesuatu yang berbeda antara Lydia dan Rendra. Aku sedang di kantor saat tiba-tiba ada rapat mendadak yang tak bisa kutinggalkan. Seharusnya, sore itu aku dan Rendra pergi untuk fitting gaun dan jas di butik. Yang sudah kami pilih. Namun karena kondisi darurat, aku meminta Lydia untuk menemani Rendra. Aku pikir tak ada yang salah dengan hal ini. Lagi pula Lydia sudah sangat berpengalaman dengan urusan busana dan gaya hidup. Ia pasti bisa memberikan masukan yang jauh lebih baik dariku. Rendra setuju tanpa banyak pertanyaan, dan Lydia pun nampak senang bisa membantu. Sore itu, keduanya pergi bersama tanpa aku. Dia mengenakan gaun merah muda yang elegan, dan senyumnya yang begitu menenangkan. Aku tidak tahu, hari itu adalah awal dari segalanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Rendra tetap sibuk dengan bisnisnya. Aku sibuk dengan pekerjaanku, dan Lydia masih aktif membantu dalam urusan pernikahan. Namun satu hal mulai berubah. Rendra nampak lebih sering melibatkan Lydia dalam setiap keputusan kecil yang menyangkut pernikahan kami. Jika sebelumnya dia selalu berdiskusi denganku, kini dia lebih sering berkata, "Aku sudah bicara dengan Lydia soal ini." Awalnya, aku tidak berpikir apa-apa tentang hal ini. Aku malah merasa bersyukur karena Lydia sangat membantu, bahkan lebih dari yang kubayangkan. Namun semakin lama, perasaan tidak nyaman mulai merayap di hatiku. Aku mulai menyadari bahwa Lydia dan Rendra semakin sering terlihat bersama, meskipun tanpa alasan yang jelas. Terkadang aku melihat mereka berbincang-bincang di ruang tamu, tertawa bersama, seolah ada candaan yang hanya mereka yang mengerti. Pernah suatu kali, aku pulang kerja lebih awal dari biasanya, dan menemukan mereka sedang duduk berdua di halaman belakang, tampak begitu santai. Lydia dengan anggunnya duduk di kursi teras sambil menyeruput teh, sementara Rendra duduk di sebelahnya, berbicara dengan nada yang pelan, sesuatu yang terasa aneh. Tapi aku mencoba mengabaikannya. Aku berpikir, mungkin aku hanya kelelahan karena persiapan pernikahan. Namun ketidaknyamanan itu semakin kuat. Ada percakapan-percakapan yang terputus ketika aku tiba-tiba masuk ke ruangan. Ada senyum-senyum yang terasa berbeda ketika Lydia dan Rendra saling memandang. Awalnya aku menepis semua pikiran buruk itu. Bagaimanapun, mereka adalah dua orang yang paling aku percayai. Lydia adalah ibu tiriku, dan Rendra adalah calon suamiku. Orang yang akan mendampingiku seumur hidupku. Tidak mungkin ada yang salah, pikirku. Tapi kenyataannya, hari demi hari, kecurigaanku semakin tumbuh. Dan yang paling menyakitkan adalah ketika akhirnya aku mengetahui bahwa pertemuan pertama Lydia dan Rendra yang seharusnya hanya sebatas bantuan untuk persiapan pernikahan kami, justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah cinta terlarang yang perlahan-lahan terbentuk di balik mataku yang tertutup oleh kepercayaan. Hari-hari berikutnya, Lydia dan Rendra semakin sering bertemu tanpa sepengetahuanku. Awalnya semua nampak biasa. Mereka bertemu hanya untuk membahas detail pernikahan, memastikan segala sesuatu berjalan dengan sesuai rencana. Namun rutinitas yang mereka bangun bersama perlahan mulai melampaui urusan pernikahan. Kedekatan yang seharusnya hanya profesional, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, lebih personal. Lydia yang sejak awal nampak penuh perhatian terhadap persiapan pernikahan, mulai membuka dirinya kepada Rendra dengan cara yang tak pernah ia lakukan di hadapanku. Ia mulai berbicara tentang kehidupannya dengan ayahku, mengungkapkan perasaannya yang terdalam tentang kesepian yang selama ini ia rasakan meski hidup di rumah mewah.
dengan segala fasilitas yang mungkin diinginkan oleh wanita seusianya. Perbedaan usia yang begitu jauh antara Lydia dan ayahku menjadi dinding yang tak terlihat yang semakin hari semakin menekan dirinya. Lydia mulai merasa bahwa dirinya bukanlah istri, melainkan lebih sebagai penghuni dalam hidup ayahku yang sibuk dengan bisnisnya. Di sisi lain, Rendra yang semakin sering bertemu dengan Lydia mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, bukan lagi sebagai ibu tiriku, tetapi sebagai seorang wanita muda yang menarik dan haus akan perhatian. Rendra yang kerap merasa kesepian karena aku sibuk bekerja, mulai merasa nyaman dengan kehadiran Lydia. Kehadiran Lydia menjadi pelarian emosional baginya, tempat di mana ia bisa merasakan perhatian dan kehangatan yang mungkin sulit ia dapatkan dariku belakangan ini. Seiring berjalannya waktu, interaksi mereka pun berubah. Apa yang dulu hanya sekedar membicarakan rencana pernikahan, kini menjadi percakapan yang jauh lebih dalam. Lydia mulai berbicara tentang kekecewaannya pada pernikahannya sendiri, tentang ayahku yang tak pernah memuaskan dirinya secara batin. Sementara Rendra tanpa sadar mulai merespon dengan perhatian yang lebih besar. Mereka mulai saling memahami kesepian satu sama lain, dan disitulah kedekatan emosional itu tumbuh. Tanpa mereka sadari, kebiasaan bertemu dan berbagi cerita perlahan-lahan menumbuhkan perasaan yang tidak seharusnya ada. Rendra mulai melihat Lydia bukan lagi sebagai wanita yang terikat dengan ayahku, melainkan sebagai sosok yang membutuhkan perhatian. Rendra dalam kekosongan emosionalnya mulai memberikan secara sukarela. Lydia pun meskipun menyadari situasi yang berbahaya, tak bisa mengelak dari kenyataan bahwa Rendra memberikan sesuatu yang tak pernah ia dapatkan dari ayahku. Pertemuan mereka tidak lagi semata-mata soal pernikahanku. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dengan dalih mengurus detail acara atau sekedar berdiskusi tentang kebutuhan pesta pernikahan. Namun dalam setiap pertemuan itu, rasa nyaman yang mereka rasakan satu sama lain semakin menguat. Di balik senyum dan gestur yang nampak biasa di hadapanku, Lydia dan Rendra berbagi perasaan yang semakin sulit untuk diabaikan. Hubungan yang awalnya hanya pertemuan demi persiapan pernikahan, berubah menjadi jalinan emosional yang melibatkan perasaan terdalam mereka. Tanpa perlu kata-kata yang terlalu jelas, mereka sama-sama tahu bahwa perasaan ini salah. Namun semakin hari, semakin sulit bagi mereka untuk menghindar. Seiring berjalannya waktu, kedekatan yang seharusnya tak pernah ada, kini semakin sulit untuk dihentikan. Setiap pertemuan mereka membuat mereka lebih jauh ke dalam hubungan yang salah. Lydia dan Rendra mulai terjebak dalam cinta terlarang yang muncul tanpa mereka sadari. Dan semakin dalam mereka terlibat, semakin sulit bagi mereka untuk keluar darinya. Kedekatan antara Lydia dan Rendra semakin sulit dikendalikan. Suatu malam, saat aku sedang berada di luar kota untuk mengurus pekerjaan, Lydia mengundang Rendra ke rumah. Mereka berencana membahas detail acara pernikahan. Namun di balik alasan tersebut, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh di antara mereka. Rumah malam itu terasa sunyi, diterangi oleh cahaya lampu yang redup, menciptakan suasana yang intim dan penuh kehangatan. Mereka duduk di ruang tamu, berhadapan di sofa, dengan pembicaraan yang perlahan menjauh dari topik pernikahan. Lydia yang biasanya anggun dan tenang, mulai membuka diri kepada Rendra dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Rendra merasakan detik-detik yang berubah. Perasaan yang dulu hanya bersahabat kini berubah menjadi magnet yang kuat di antara mereka. Hasrat dan gairahnya pun mulai melonjak. Tak ada satupun kata dari mereka yang keluar ketika tubuh mereka bergerak secara tiba-tiba, tanpa sadar tangan mereka bersentuhan. Sentuhan itu adalah simbol dari perasaan mereka yang selama ini tak terucapkan. Lydia tidak menarik tangannya, dan Rendra pun tidak melepaskan genggamannya. Keduanya tahu bahwa ini adalah awal dari sesuatu yang salah, sesuatu yang melanggar batas moral dan komitmen yang seharusnya mereka junjung tinggi. Namun saat itu, dorongan emosi dan hasrat yang lama terpendam lebih kuat daripada logika.
Mereka terjebak dalam tarikan nafsu yang tak bisa mereka hindari, perasaan yang tak lagi bisa dibendung. Di ruang yang sunyi itu, dengan cahaya lampu yang tak maram, batas-batas di antara mereka mulai samar. Mereka saling mendekat, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional. Meskipun di lubuk hati mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, ada kekuatan yang mendorong mereka untuk tetap melangkah lebih jauh. Setiap detik yang berlalu membuat mereka semakin sadar bahwa mereka tak bisa lagi menyangkal perasaan yang kian tumbuh di antara mereka. Sampai akhirnya, keduanya terbuai oleh romansa cinta yang membuat mereka melakukan hubungan terlarang suami istri. Malam itu menjadi malam di mana semuanya berubah. Sebuah langkah yang awalnya kecil, namun membawa mereka semakin jauh dari jalan yang seharusnya mereka tempuh. Lydia dan Rendra kini terikat dalam jalinan perasaan yang tak semestinya ada. Dan malam itu hanyalah permulaan dari kisah pengkhianatan dan cinta terlarang yang tak terhindarkan. Waktu terus berjalan, dan hubungan antara Lydia dan Rendra semakin sulit dipisahkan dari kenyataan yang mereka hadapi. Awalnya, pertemuan mereka selalu dibalut dengan dalih pembahasan pernikahanku. Namun perlahan alasan itu memudar, digantikan oleh perasaan yang mereka tak lagi bisa abaikan. Setiap pertemuan mereka diwarnai oleh bisikan rasa bersalah. Namun di balik itu ada gairah yang tak bisa mereka hentikan. Namun meskipun kata-kata itu keluar dari bibir Lydia yang merasa bersalah, hatinya berkata lain. Ada getaran dalam suaranya yang mengisyaratkan bahwa dirinya pun tidak sepenuhnya yakin dengan keputusannya. Tatapan Rendra bertemu dengan matanya, penuh dengan rasa frustasi dan ketidakmampuan untuk melepaskan. Keduanya tahu bahwa apa yang mereka lakukan tak bisa diterima. Tapi perasaan mereka sudah terlalu dalam. Setiap pertemuan semakin membenamkan mereka dalam cinta yang salah. Lydia yang selama ini merasa tak diperhatikan oleh ayahku, menemukan kehidupan baru di sisi Rendra. Bersamanya, Lydia merasa hidup kembali. Ia merasa diinginkan, dipahami, dan diberi perhatian yang selama ini ia rindukan. Di sisi lain, Rendra merasa Lydia adalah sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah kombinasi yang sempurna antara kecantikan, kedewasaan, dan gairah yang tak bisa ia tolak. Hubungan ini meskipun penuh dengan dosa, memberikan mereka rasa bahagia yang membingungkan. Tak hanya di rumah, mereka mulai mencari hotel untuk bertemu dan melampiaskan semua hasrat mereka. Setiap kali mereka meluangkan waktu bersama, mereka memastikan tak ada yang tahu. Lydia dan Rendra menyembunyikan hubungan ini dari pandangan siapapun, termasuk aku. Mereka tahu bahwa jika hubungan ini terbongkar, semuanya akan runtuh. Pernikahanku, kehidupan rumah tangga ayahku, dan segala yang telah mereka bangun. Namun setiap kali mereka bertemu, api di antara mereka semakin menyala. Ada sesuatu yang membuat mereka melupakan rasa bersalah sejenak. Percikan gairah yang terlalu kuat untuk dihindari. Namun meskipun ada kebahagiaan, ada juga rasa bersalah yang terus menghantui. Lydia sering terbangun di malam hari, merenung dalam keheningan, bertanya-tanya bagaimana ia bisa sampai di titik ini. Di sisi lain, Rendra juga merasakan beban di hatinya. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil menuju Lydia adalah sebuah pengkhianatan terhadapku, wanita yang seharusnya menjadi istrinya. Tapi di saat yang sama, ia tidak bisa berhenti. Cinta mereka adalah cinta yang terlarang, penuh dengan kontradiksi, kebahagiaan yang menyesakkan dan rasa bersalah yang tak tertahankan. Setiap kali mereka berpisah, ada perasaan yang tak lengkap yang menghantui mereka, memanggil mereka untuk kembali bersama lagi. Mereka tahu bahwa cinta ini tak mungkin bertahan lama tanpa konsekuensi. Namun mereka terus tenggelam semakin dalam, seolah-olah tak ada jalan untuk kembali. Hari-hari berikutnya, perasaan bercampur aduk ini semakin kuat. Lydia dan Rendra semakin tak mampu mengendalikan diri.
Ketika aku tak ada, mereka melanjutkan hubungan terlarang itu dengan perasaan yang semakin campur aduk antara kebahagiaan, gairah dan rasa bersalah yang kian menghantui. Mereka seolah terjebak dalam lingkaran yang sulit diputus. Cinta yang tak seharusnya ada, namun begitu kuat hingga menelan mereka berdua. Meskipun hubungan antara Rendra dan Lydia semakin intens, ada sesuatu yang mengganjal di hati Rendra. Setiap kali ia bertemu denganku, ada bayang-bayang rasa bersalah yang tak bisa ia abaikan. Aku yang dengan penuh semangat dan cinta sibuk mempersiapkan pernikahan kami, benar-benar tak menyadari apa yang telah terjadi di belakangku. Bagiku, semuanya berjalan sesuai rencana. Pernikahan kami hanya tinggal beberapa bulan lagi, dan aku tak sabar menanti hal besar itu. Namun di balik kebahagiaan yang aku rasakan, Rendra mulai merasakan tekanan yang kian tak tertahankan. Setiap kali aku tersenyum padanya, rasa bersalah itu semakin menghimpit. Setiap kali aku membicarakan tentang masa depan kami, Rendra tak bisa menahan diri dari pemikiran hubungan rahasia yang telah ia bangun bersama Lydia. Perasaan ini menggerogoti dirinya, membuat setiap detik bersamaku terasa seperti sebuah pengkhianatan yang kian mendalam. Meski aku tidak tahu apa-apa, bayangan dari apa yang ia lakukan di belakangku menghantui Rendra tanpa henti. Lydia di sisi lain merasakan kecemasan yang semakin meningkat. Ia tak lagi bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, ia terjaga, memikirkan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika ayahku mengetahui hubungan ini? Bagaimana jika aku anak tirinya, calon istri dari pria yang ia cintai, mendapatkan kebenaran yang pahit ini? Meski Lydia mencoba menikmati kebahagiaan sesaat bersama Rendra, ia tahu bahwa kebahagiaan itu adalah pinjaman. Kebahagiaan yang sewaktu-waktu bisa direnggut darinya dengan cara yang paling menyakitkan. Rendra juga tahu betul akan konsekuensi dari hubungan mereka. Hanya bisa terdiam. Setiap kali mereka berusaha berpisah, mereka selalu kembali satu sama lain. Ada sesuatu dalam diri Lydia yang membuat Rendra merasa hidup. Sesuatu yang tak bisa ia temukan padaku, meski ia mencintaiku sebagai calon istrinya. Cinta yang ia rasakan untuk Lydia begitu berbeda, lebih liar, lebih menantang, dan lebih berbahaya. Namun dengan setiap pertemuan, baik Rendra maupun Lydia mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa terus berjalan di atas jalan yang sama. Ada rasa takut yang menghantui mereka setiap kali aku pulang lebih awal dari kantor, atau ketika ayahku tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan. Setiap detik terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Mereka tahu bahwa mereka tak bisa menyembunyikan hubungan ini selamanya, namun rasa takut tak menghentikan mereka dari bertemu lagi dan lagi. Setiap kali mereka mencoba untuk mengakhiri semuanya, mereka selalu terjebak dalam lingkaran yang sama, kegelisahan yang menghantui, rasa bersalah yang menghimpit, namun cinta yang tak bisa mereka hentikan. Lydia merasakan hatinya terbagi antara tanggung jawab sebagai istri dan keinginan untuk menjalani hidup yang lebih berani, lebih bebas. Sementara Rendra, meskipun sadar bahwa apa yang ia lakukan itu salah, merasa terikat pada Lydia dengan cara yang tak pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan ketegangan semakin meningkat. Aku yang tak mengetahui apapun, terus melanjutkan persiapan pernikahan dengan antusias yang tinggi, tanpa menyadari bahwa pria yang akan aku nikahi dan ibu tiriku sendiri sedang menyimpan rahasia yang bisa menghancurkan segalanya. Lydia dan Rendra semakin terseret dalam cinta terlarang mereka. Semakin sulit untuk keluar dari hubungan yang kian mendalam. Namun semua akhirnya menuju kehancuran juga, saat hubungan terlarang Rendra dan Lydia akhirnya terbongkar. Hari yang seharusnya menjadi hari yang paling bahagia dalam hidupku, berakhir dengan kehancuran yang tak pernah kubayangkan. Tamu-tamu hadir dengan senyum dan harapan. Para sahabat serta keluarga berkumpul untuk merayakan momen yang seharusnya menjadi titik dari awal perjalanan cinta kami. Persiapan pernikahanku berjalan dengan sempurna. Aku mengenakan gaun putih yang indah,
berdiri di depan cermin dengan perasaan campur aduk antara kegugupan dan kebahagiaan. Semua nampak begitu sempurna. Rendra sudah siap dengan jas pengantinnya, dan Lydia yang selama ini menjadi orang kepercayaanku dalam mempersiapkan pernikahanku juga nampak anggun dalam gaun mewahnya. Namun di balik layar, sebuah drama mengerikan terjadi. Lydia dan Rendra dengan perasaan yang campur aduk antara cinta terlarang dan rasa bersalah bertemu untuk terakhir kalinya di sebuah ruangan di gedung pernikahan. Mereka saling menatap, menyadari bahwa hari ini akan menjadi akhir dari kisah rahasia mereka. Lydia dengan gaunnya yang nampak anggun, nampak begitu sedih, dan Rendra yang nampak begitu gagah dalam jasnya, merasakan beban yang luar biasa di hatinya. Mereka juga terjebak terlalu dalam, dan meski hari ini adalah hari pernikahanku, cinta terlarang itu masih mencengkram mereka berdua. Mereka berdua tahu bahwa setelah hari ini tidak akan ada lagi pertemuan rahasia. Tapi saat itu, di ruangan kecil tersebut, kedekatan mereka terasa begitu nyata. Tapi segalanya berubah ketika aku tanpa sengaja membuka pintu ruangan itu. Pemandangan Lydia dan Rendra sedang erat berpelukan membuatku syok dan tak percaya. Saat itu, hatiku merasa hancur berkeping-keping. Perasaan curiga yang selama ini kutepis datang menghantam tanpa ampun. "Rendra, apa yang sedang kamu lakukan dengan ibuku?" tanyaku. Suaraku bergetar antara marah dan tak percaya. Rendra dan Lydia pun terperangah. Mereka tidak bisa menyembunyikan rasa bersalah mereka lagi. Rahasia yang selama ini mereka jaga akhirnya terbongkar di hadapanku. Segala kebohongan yang mereka bangun selama berbulan-bulan terungkap hanya dalam beberapa detik, dan hatiku hancur seketika. "Tega ya kalian?" Aku tersentak. Mataku berusaha memahami kebenaran di balik pertemuan mereka. Tapi aku tak perlu menjelaskan lagi, karena jawabannya sudah ada di hadapanku. Pengkhianatan itu terlalu jelas. Aku berbalik meninggalkan ruangan itu dengan air mata yang tak tertahankan. Hatiku hancur berkeping-keping. Semua persiapan yang aku lakukan, cinta yang aku curahkan untuk Rendra, semuanya kini terasa tak berarti. Ayahku yang baru saja tiba di lokasi, melihat air mata di wajahku, dan segera tahu apa yang salah. Aku tak mampu menjelaskannya, tapi tatapan mataku cukup untuk memberitahu apa yang telah terjadi. Ketika ayahku mengetahui hubungan Lydia dan Rendra, kemarahannya tak bisa dibendung. Dia langsung menceraikan Lydia, tanpa ada kompromi. Ia merasakan pengkhianatan oleh wanita yang telah ia percayai selama ini, dan perasaan itu membuatnya mengusir Lydia dari kehidupannya. Pernikahanku dan Rendra, aku batalkan hari itu juga. Tak ada lagi alasan untuk melanjutkannya. Semua cinta dan kepercayaan yang pernah ada di antara kami sudah hancur. Aku tak mungkin menikahi pria yang tak hanya mengkhianatiku, tapi juga terlibat dengan ibu tiriku sendiri. Setelah kejadian itu, hidup Rendra dan Lydia berubah drastis. Mereka tak pernah lagi mendapatkan kebahagiaan yang mereka kejar dalam hubungan terlarang mereka. Lydia yang dulu selalu hidup dengan kemewahan, kehilangan semuanya setelah perceraian. Ayahku yang selama ini menopang gaya hidupnya, memutuskan semua hubungan dan tidak memberikan Lydia apapun. Dia terpaksa kembali ke kehidupan yang penuh kesulitan dan tanpa cinta dari ayahku. Lydia merasa kosong. Apa yang pernah ia anggap sebagai pelarian dari rasa kesepian, kini malah berbalik menjadi sumber penderitaan. Rendra pun mengalami nasib yang tak kalah buruk. Setelah aku meninggalkannya, bisnisnya mulai runtuh. Banyak klien yang tak lagi percaya padanya. Reputasinya hancur karena pengkhianatan yang ia lakukan terhadap keluargaku. Ia kehilangan dukungan finansial dan moral, dan perlahan-lahan tenggelam dalam rasa bersalah yang terus menghantui. Lydia dan Rendra tak pernah lagi bersama setelah itu. Hubungan mereka yang awalnya terasa begitu kuat, kini justru menjadi kutukan bagi keduanya.
Setiap kali mereka mencoba mencari kebahagiaan, mereka selalu dihadapkan dengan kenyataan pahit bahwa cinta terlarang mereka telah menghancurkan kehidupan mereka sendiri. Akhirnya mereka berpisah, masing-masing dengan luka yang tak kunjung sembuh. Aku pun mencoba melanjutkan hidupku, meski butuh waktu yang lama untuk menyembuhkan hati yang terluka begitu dalam. Tapi pada akhirnya, aku tahu bahwa pengkhianatan mereka adalah awal dari kebebasan baru bagiku. Kebebasan untuk menemukan diriku sendiri dan belajar kembali tentang apa itu cinta yang sebenarnya.